Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Baik ikhwah, video ini sedang viral di media sosial, di mana ada seseorang yang mengatakan dalam sebuah channelnya itu, dia katakan sholat itu tidak wajib untuk umat manusia sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-162. Subhanallah, ini sangat luar biasa kekeliruan yang amat nyata. Kalau misalkan video ini disebarluaskan, kemudian orang awam tidak mencerna kemudian apa yang disampaikan oleh orang ini, tentu saja nanti akan melahirkan orang-orang yang tidak akan melaksanakan sholat karena tidak wajib melaksanakan sholat bagi manusia. Baik ya ikhwah, kita akan jawab tuduhan ini dan kita akan luruskan pemahaman-pemahaman yang keliru ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana video yang disampaikan oleh orang ini dalam sebuah channelnya itu. Silakan ya ikhwah. Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Bukti manusia tidak wajib sholat. Bukti manusia selama tidak wajib ini sholat. Sebelum saya baca ayatnya, selama ini kan seolah-olah kita yang merasa wajib untuk sholat. Nah, selama ini kita merasa wajib untuk sholat, yakni wajib untuk nyembah atau sholat yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara yang ada, sementara yang wujud, sementara yang hidup di hati kita hanyalah diri manusianya, hanyalah makhluknya, hanyalah ciptaannya, bukan penciptanya, bukan Allahnya yang ada. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa mengingat Allah, sementara selama ini kita hanya mengingat diri kita sendiri di dalam apapun yang kita kerjakan. Sholat 5 waktunya yang diingat ya diri kita sendiri yang merasa sholat. Di dalam ibadah-ibadahnya yang kita ingat hanyalah kita sendiri yang merasa mampu beribadah. Di dalam melakukan kebaikan amal-amalnya kita ketemu diri kita sendiri yang merasa mampu beramal dan mampu berbuat baik. Semua itu kembali kepada linnas. Maka itu bukan sholat, maka itu bukan zikir, maka tak wajib manusia itu sholat. Kenapa? Karena manusia belum ketemu yang disolati. Baik, setelah kami kaji dan setelah kami pelajari, ini sangat menarik juga karena syariat Islam yang dipahami selama ini oleh kita, justru kenapa kok dibulak-balik seperti ini? Katanya tidak wajib manusia untuk melaksanakan sholat. Kirain yang akan dibahas itu adalah non-muslim, orang-orang kafir. Maka kalau misalkan orang kafir itu melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata yang dipermasalahkan di sini adalah orang sholat itu sendiri ya ikhwah. Katanya kita merasa diri kita ini sholat, kemudian bagaimana kita bisa sholat sedangkan dalam hati kita ada makhluk? Bagaimana kita bisa sholat sedangkan dalam hati kita mendominasi bukan Tuhan tetapi makhluk? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat? Berarti sholat kita itu tidak wajib, kata orang ini. Kalau misalkan kita simak videonya dari awal ikhwah. Baik, kalau misalkan alasannya tidak sholat lantas karena dalam hati kita mendominasi sifat kemakhlukan. Kalau misalkan tidak sholat itu, tidak diwajibkan sholat itu hanya karena dalam hati kita
tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, hemat kami ini sangat keliru. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Bahkan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu ibadah kepada Allah itu yakni melaksanakan ibadah salat. Salat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Justru di sana Allah memberikan perintah kepada manusia. Artinya apa? Siapapun itu harus sadar dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus berislam, kemudian dia melaksanakan salat. Tidak melihat apakah dirinya khusyuk ataupun tidak, atau misalkan dirinya masih terus sibuk memikirkan dunia ataupun sudah memikirkan akhirat, tidak peduli. Dalam ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala nas, sesiapa saja manusia lalu kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus melaksanakan salat, wajib melaksanakan salat. Nah, permasalahannya adalah karena dalam hatinya masih mendominasi makhluk, kemudian tidak diwajibkan salat. Nauzubillahi min dzalik. Yang namanya orang yang beriman, mau dia sudah khusyuk ataupun tidak dalam salatnya, mau dia menyadari hakikat salat ataupun tidak, yang penting dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia harus tetap melaksanakan ibadah salat. Maka kalau misalkan kita melihat dari video-video yang seperti ini, hemat kami ini sangat bahaya kalau misalkan dicerna oleh orang-orang muslim yang awam, ya ikhwah. Maka berangkat dari hal ini kami izin untuk meluruskan, ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan, ini semakin menarik, ya ikhwah. Kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas solat, seolah-olah kita yang berkuasa atas ibadah, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah-olah kita yang merasa bisa mematikan diri. Tuhannya tidak bisa apa-apa. Ini kalau diartikan untuk Allah. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya, katakanlah Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu. Muhammad di sini maknanya katakanlah wahai seluruh manusia. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah milik Allah. Ini yang benar maknanya. Baik, ya ikhwah, ini sangat menarik juga kalau misalkan kita bahas, karena di sini kekeliruannya, ya ikhwah. Sebetulnya kita harus tahu dulu dan kita harus paham tentang ayat sebelum daripada ayat ini, bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhbar, memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam itu menyembah kepada Tuhan yang esa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu sama dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembah Tuhan yang satu. Kemudian di ayat berikutnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, di sana bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu solatnya, ibadahnya, kemudian hidup dan matinya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, ketika mereka ibadah itu untuk patung, untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dalam Al-Qur'an itu bahwa ibadahku ini bukan untuk patung, ibadahku ini bukan untuk memusyrikan Allah, tetapi ibadahku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahamannya seperti itu tentang ayat ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa ibadahku, kemudian hidupku, salatku,
hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk patung, bukan untuk memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat terkait daripada orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian yang kedua tentang tadi qul inna salati, sebetulnya itu sudah betul qul di sana perintah fi'lu amrinnya kepada Rasulullah SAW. Jadi qul, katakanlah Muhammad. Artinya Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa solatnya, ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lantas kemudian yang tadinya khitabnya kepada Nabi SAW itu kepada kita. Adapun kalau misalkan kita membaca dalam solat, itu bukan yang tadi dalam ayat ini, tetapi sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi harus dibedakan. Itu betul khitabnya kepada Nabi SAW, di mana pada waktu itu Nabi mengikhbarkan, Nabi mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa solatku, ibadahku dengan diiringi ikhlas di dalamnya. Karena dalam Al-Quran, dalam ayat lain disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Kita beribadah kepada Allah, kita salat dan lain sebagainya, tidak lain untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah betul qul di sana khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi clear ya bahwa ayat itu khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, ibadah Nabi, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk patung-patung, bukan untuk memusyrikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan, kita akan lihat ke video berikutnya. Nah, di sini nih kami mempelajarinya seperti paham Jabariyah ya ikhwan. Kita akan lihat ke videonya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa manusia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena yang menghidupkan manusia wajib Allah, karena yang menggerakkan manusia wajib Allah, karena yang menjaga manusia wajib Allah, karena yang mencukupi manusia wajib Allah, karena yang menguasakan manusia untuk bangun tidur sampai tidur lagi, untuk sholat, untuk ibadah, untuk kerja, untuk makan, untuk minum, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik onta dan sebagainya, hanya Allah. Apa manusia kerjaannya? Menengok, wai, diam saja, enjoy saja, nikmati apa yang diperankan oleh Allah kepadamu. Baik, kalau misalkan kita melihat dari cuplikan tadi videonya, itu seperti paham Jabariyah. Jadi semuanya itu ya terserah Allah. Kita sholat, terserah Allah. Kita zakat, terserah Allah. Kita naik onta, terserah Allah. Kita kemudian melaksanakan aktivitas, terserah Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, kalau misalkan seperti itu, bahayanya di sini. Berarti kalau misalkan kita maksiat, terserah Allah. Berarti kalau misalkan kita melaksanakan durhaka, berarti terserah Allah. Apapun pekerjaan kita, karena memang sudah takdir Allah, ya kita melaksanakan saja takdirnya Allah. Nah, ini paham Jabariyah ya ikhwah. Ini yang harus kita hindari, karena paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Bagaimana paham Ahlussunnah? Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak, memberikan kita untuk usaha. Adapun takdirnya Allah sudah tetapkan, tetapi kita diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan untuk berusaha. Kalau misalkan kita salat, ya terserah Allah. Kita tidak salat, terserah Allah. Kita kemudian zakat dan kita tidak zakat, itu terserah Allah. Nah, ini paham Jabariyah, dan ini tidak sesuai pahamnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kemudian yang kedua, paham Qadariyah. Kalau paham Qadariyah, dia tidak melihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melihat kemampuan dirinya saja. Jadi kalau misalkan dia sholat, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan zakat, itu karena berkat dirinya sendiri yang bisa melaksanakan. Akan tetapi sekali lagi, paham Ahlussunnah itu memadukan keduanya. Kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berusaha dengan diberikan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah paham yang kemudian paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa mengcounter sedikitnya tentang pemahaman yang disebutkan tadi ya. Baik, qul hadza ala qul minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.